Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka. Bob Tutupoli tutup usia. Bob Tutupoli meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Sebelum Bob Tutupoli meninggal dunia, ia bahkan menjalani perawatan intensif selama 1 bulan di ICU. Beberapa bulan sebelum dirawat di ICU, Bobby Tutupoli sudah melakukan rawat jalan ke rumah sakit. Bob Tutupoli meninggal dunia lantaran penyakit stroke yang dideritanya. Musisi senior itu dinyatakan berpulang pada dini hari Selasa 5 Juli 2022. Rencananya, Bob Tutupoli akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Kamis 7 Juli 2022. Berikut wawancara dengan pihak keluarga. Di sini, Bu. Tas apa nih? Dino. Enggak turun. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kehormatannya. Mohon maaf kalau misalnya selama ini memang ada perbuatan atau perilaku yang memang Bapak lakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang menyakiti hati teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Terakhir itu Bapak itu terkena stroke. Ya sampai terakhirnya ya yang diderita yaitu ya, tapi sebenarnya memang banyak penyakit sih, komplikasi ya yang Bapak sudah ada. Memang dari Desember tahun lalu sudah bolak-balik rumah sakit, tapi terakhir di akhir Mei dia masuk rumah sakit dan akhirnya di ICU, masuk ICU selama 1 bulan dan tanggal 9 masuk ICU dan tanggal hari ini pukul 00.03 sudah dinyatakan. Sebelum meninggal kondisinya seperti apa? Sebelum meninggal kondisinya baik, malah sebenarnya beliau sudah dijadwalkan untuk home care. Sudah memang kami sudah menyiapkan untuk home care, tapi ternyata malam kondisinya kritis, jadinya tidak tertolong lagi. Rencananya kapan akan dimakamkan? Rencananya hari Kamis di Tanah Kusir, tapi saya masih belum ada waktunya kapan dan berapa. Tapi harinya pasti hari Kamis. Hari Kamis ya. Bapak itu sosial seperti apa di keluarga? Kenapa? Bapak sosial seperti apa di keluarga? Orang yang tegas, mengajarkan kita untuk saling bantu. Bicaranya memang suka kasar, tapi sebenarnya hatinya sangat lembut.
sih. Enggak sih, karena memang sebulan ini dia on and off gitu ya. Ya, tapi nasihat apa ya? Saya selalu mencoba untuk jadi orang baik dan selalu membantu sesama. Kemarin Papa sempat masih terlihat ini ya, semangat untuk bernyanyi. Gitu. Sebenarnya memang kami karena seperti yang aku bilang, mereka udah rencana mau pulang, ngomong tapi ternyata tiba-tiba drop dan nggak bisa follow. Awal mula sakitnya sejak kapan? Dari Desember pulang balik beberapa kali masuk rumah sakit sih, tapi terakhir ini masuk dari akhir Mei. Artinya dari akhir Mei itu di Siloam ini. Bukan di Siloam, di Mayapada. Oh, keluar. Iya, di rumah sakit Mayapada. Mulai ada doanya dipasang. Yang pasti saya cuman berharap saya bisa menjaga nama baik beliau dan bisa meneruskan keinginan dia atau melaksanakan keinginan dia untuk menjadi orang yang baik dan membantu sesama. Hah? Apa meninggalkan berapa putra, putri, dan berapa cucu? Saya satu-satunya cucunya 2. Cek. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Guru Bajika. Terima kasih banyak teman-teman. Berita selanjutnya datang dari istri komedian Sule. Natalie Holsker tak tinggal serumah dengan Sule untuk menenangkan diri. Isu Natalie Holsker dan Sule pisah rumah kini tengah diguncang isu tak sedap. Isu Natalie Holsker dan Sule pisah rumah ini merebak setelah Natalie dikabarkan sempat minggat. Isu Natalie Holsker dan Sule pisah rumah berawal dari hubungan antara sang mantan DJ dan putri sambungnya, yakni Putri Delina, yang agaknya tidak terjalin dengan baik. Keduanya pun sempat saling sindir melalui sosial media. Pada Senin 4 Juli 2022, Natalie mengakui bahwa memang dirinya sedang tidak tinggal di rumah Sule untuk sementara waktu. Ia mengaku hal itu bertujuan untuk menenangkan diri. Selain itu, Natalie juga mengungkap bahwa dirinya tidak ingin terjadi perdebatan. Hingga kini, hubungan antara Natalie Holsker dan putri sematawayang Sule itu pun masih menjadi teka-teki. Namun baru-baru ini dirinya memberikan pesan menyentuh untuk sang putri sambung. Dalam potongan video yang diunggah, Natalie pun mengungkap pesannya untuk Putri Delina. Dirinya berharap agar sang putri sambung bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Natalie juga berharap Putri Delina bisa menerima kenyataan bahwa memang ia adalah ibu sambungnya. Selain itu, mantan DJ ini pun juga mengungkap bahwa ia sudah pernah berada di posisi Putri Delina. Berikut wawancara dengan Natalie Holsker. Teh menghadapinya seperti apa sih Teh? Alasannya apa Teh pergi dari rumah Teh? Hati-hati, kabel. Udah pulang belum Teh? Alasannya apa Teh? Hati-hati, kabel. Awas. Awas. Yuk. Sehat Teh, sehat ya. Teteh sehat. Yuk pelan-pelan, hati-hati. Maaf ya, aku nggak bisa ngomong dulu. Iya. Maaf ya. Iya kenapa Teh? Kenapa Teh? Kenapa tidak mau cerita Teh? Sebenarnya ada Pokoknya aku doain aja yang terbaik. Hati-hati. Benar sudah memasukkan gugatan Teh? Teh benar sudah memasukkan gugatan cerai Teh? Sorry. Azam gimana Teh? Dalam masalah tapi masih sibuk syuting Teh, gimana Teh? Teh benar sudah memasukkan gugatan cerai Teh? Buat susu Azam. Susu Azam. Emang Permisi mas. Emang nggak dijata sama kamu Teh? Tanya aja yang di sana ya. Emang nggak dikasih? Tolong ya.
Jalan. Tapi hubungannya baik ya teh. Kasih jalan. Awas, kasih jalan. Awas. Kasih jalan. Gimana, Pak? Teh hubungannya baik ya teh. Baik teh, jadi kan nafkahin teh. Lewat sana. Lewat mobil. Lu udah bingung mau cerepet-repet lagi lu. Berita selanjutnya datang dari pedangdut Saipul Jamil, kesal dituding penyebab retaknya rumah tangga Dewi Persik. Saipul Jamil geram banyak warganet yang menudingnya sebagai orang ketiga, sehingga membuat retaknya rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya. Mantan suami Dewi Persik ini pun mengaku risih hingga dirinya masih disangkut pautkan dengan kehidupan mantan istrinya itu. Kendati demikian, Saipul Jamil tak mau ambil pusing. Ia lebih memilih cuek untuk tidak menanggapi tudingan negatif terhadap dirinya. Dalam sidang cerai Dewi Persik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Saipul Jamil pun ikut hadir untuk memberikan dukungannya kepada Dewi Persik dan Angga Wijaya. Selain itu, ia ingin mematahkan tudingan warganet jika dirinya bukanlah orang ketiga yang membuat hubungan rumah tangga DP dan Angga di ujung perceraian. Lebih lanjut, Saipul Jamil pun sama sekali tidak ikut campur dalam kehidupan keduanya. Ia menduga ada oknum yang ingin mengadu domba dirinya kepada DP dan Angga Wijaya. Berikut wawancara dengan Saipul Jamil. Saya kan justru karena saya merasa nggak bersalah, saya jadi berani datang ke sini gitu. Berkabar dulu Kalau nggak sih? misalkan gue ada apa-apanya, pasti gue ngumpet. Bang Ipul emang mau ngasih keterangan udah ada agenda pemanggilan? Enggak, gue ngasih support ke mereka. Karena gue kan janji, gue mau kasih support Angga supaya karena kan Dewi kan udah dapat support dari Indah. Gue mencoba untuk kasih ketenangan buat Angga. Gitu. Bang, tapi lu datang ke sini ngasih kabar sama ke mereka gitu. Maksudnya kasih kabar gimana? Ya mau datang ke ke Angga sama Dewi ngasih kabar. Ke siapa ngasih, Bang? Ya ke mereka berdua gitu. Tapi hubungan Bang Ipul sama mereka berdua masih ya, baik nggak sih? Karena memang kan memang nggak ada apa-apa gitu kan. Karena memang gue sama seperti yang lain kepengen pasangan berdua ini tetap bersama gitu kan. Ya walaupun mungkin gue pernah ada di masa lalunya Dewi, tapi buat gue ya masa lalu tetap masa lalu gitu kan. Jadi kita sama siapapun aja bisa mensupport, masa sama mereka yang gue kenal baik gue nggak ngasih support mereka berdua, itu aja. Nanti mana nih supportnya dari teman-teman nih, gue kagak ada, ntar gue salah lagi kalau gue nggak. Ntar kalau ketemu mau ngapain nih? Mau ngomong apa nih sama Dewi sama Angga nih? Kita lihat situasi. Oke. Bang Ipul sempat risih nggak sih digosipkan jadi orang ketiga? Pastilah risih banget. Ya makanya gue sebenarnya gue orangnya paling cuek gitu ya sama hal-hal yang sifatnya menyudutkan gue. Cuman gue nggak tahu kenapa pengen aja lah ngomong sedikit menjelaskan, bukan gue loh penyebabnya gitu. Jadi lo kalau lo mau jelas silakan lo tanya sama mereka berdua apa penyebabnya. Untungnya Dewi udah ngomong bahwa tidak ada orang ketiga dan juga si pengacaranya juga udah ngomong. Cuman emang Angganya belum ngomong sama sekali gitu kan. Oke. Sip. Ikut campur apaan? Urusan rumah tangga DP sama Angga? Nggak pernah ikut campur, cuman justru video gua inilah yang dicampur-campurin sama orang-orang yang bertanggung jawab gitu loh. Video silaturahmi gua sama Dewi yang gue katanya meluk-meluk menghargai. Gue di situ udah lama nggak ketemu Dewi. Penjara yang memisahkan kita. Angga juga datang waktu gue di penjara. Tiba-tiba malam Ramadan gue ketemu Dewi. Kangen, gue udah nggak dia adek. Gue peluk itu secara respon gitu loh. Bukan gue peluk dengan nafsu. Tidak ada gitu kan. Jadi ya ada orang-orang yang begitu kreatif bikin video, oh ini penyebabnya ini ya. Itulah dia yang bikin gue
merasa gue terpanggil, gue harus menjelaskan kalau itu tidak benar seperti apa. Tapi Bang Ipul. Oh iya, sayang banget. Harapan gue menganggap Angga kan paling lama ya, 5 tahun, itu hebat kan. Gue berharap ya mereka punya keturunan gitu kan, gitu. Jadi ya itu sih harapan gue dari orang luar ya. Cuma kan kembali lagi mereka yang menjalani, mereka punya training seperti itu. Tapi Bang Ipul sering mengungkit masa lalu rumah tangganya dengan bukan mengungkit bro. Apa itu? Gue datang, Brad, udah 6 tahun gak ketemu, cerita lah, nostalgia, gitu loh. Anda mesti bisa membedakan mengungkit dengan bernostalgia, itu beda. Anda juga pernah nostalgia kan sama seseorang, cerita masa-masa dulu gimana, susahnya gimana ya kan, percintaannya seperti itu. Jadi tolong teman-teman, emang susah ya kalau kita bercerita sama orang yang belum pernah berumah tangga, sama orang yang belum pernah bercerai. Berita selanjutnya datang dari Derby Romero, ungkap kebahagiaan mengurus anak. Selain aktif di dunia entertainment, kini Derby Romero mempunyai kesibukan baru. Bersama sang istri Claudia Adinda, ia sibuk mengurus Millicent Mai by Nainggolan, anaknya yang saat ini berusia 5 bulan. Bersyukurnya, semenjak pandemi COVID-19, gaya hidup Derby dan istri berubah. Yang semulanya kerap di luar rumah, kini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah apabila tidak ada kesibukan. Merawat anak adalah prioritas utama Derby dan istri. Berbagi waktu apabila satu di antaranya ada kesibukan di luar rumah. Derby Romero pun mengaku sangat antusias merawat anaknya yang kini sedang dalam masa pertumbuhan. Berikut wawancara dengan Derby Romero. Untuk sekarang jujur belum tahu, tapi yang pasti sekarang akan lebih banyak di sini karena lagi banyak proyek yang harus jalan. Tapi istri sama anak di sana kan? Lagi di sana ya, karena aku juga baru banget balik. Dan aku juga nggak lama harus balik ke sana lagi. Soalnya lagi bahagia-bahagianya kan. Sekarang anakku baru 5 bulan, jadi lagi seru-serunya lah, lagi baru banyak bisa hal-hal baru lah. Keputusan untuk menetap di Singapura sendiri mungkin yang menjadi alasan utamanya apa sih? Oh sebenarnya bukan, itu karena aku kesana karena memang sekolah lagi. Terus kemarin baru selesai S1, rencananya mau lanjut S2, tapi sebelum lanjut lagi banyak proyek yang harus diselesaikan karena kan banyak yang kepospon pas pandemi kan. Jadi sekarang mau dikerjain dulu satu-satu nih yang udah numpuk. Berapa lama mungkin kira-kira akan di sana? Akan apa sorry? Akan di sana. Berapa lama? Di Singapura? Iya. Belum tahu sih, untuk sekarang jujur belum tahu. Tapi yang pasti sekarang akan lebih banyak di sini karena lagi banyak proyek yang harus jalan. Tapi istri sama anak di sana kan? Lagi di sana ya, karena aku juga baru banget balik. Dan aku juga nggak lama harus balik ke sana lagi sama aku. Meninggalkan istri dan anak sekarang ada di sini. Aduh kangen banget rasanya, baru 1-2 hari aja rasanya udah kayak free gitu. Tiap malam kalau mau tidur tuh rasanya sepi gitu kan, lagi sendirian di sini kan. Jadi kayak sekarang lagi sibuk-sibuk tidur sama anak. Tiba-tiba anak bangun, kita ikut bangun, jadi itu rasa itu sih, kehilangan rasa itu aja kalau lagi balik ke sini. Tapi anak sendiri seperti apa dengan ayah pertama? Mengikuti tumbuh kembangnya? Sebenarnya mungkin aku pas awal, aku ini kan asli orang, gue kan cuek banget ya, bodo amatan gitu ya. Pas begitu punya anak jadi panikan banget, jadi serba hati-hati, semua jadi serba lebih teliti lah jadinya gitu. Terus sekarang lihat perkembangan tuh ya seneng banget karena setiap hal kecil yang baru tuh jadi langsung kelihatan banget, soalnya kan apalagi kita benar aku intim banget setiap hari sama dia itu, jadi benar ya seru banget sih, bahagia banget setiap kali dia punya hal baru yang bisa dilakuin tuh kayak wah ya, rasanya itu luar biasa, nggak bisa digambarin lah rasanya sebenarnya sih. Ada perubahan nggak sih sejak menjadi seorang ayah gitu? Perubahannya mungkin itu sih, gue jadi lebih panikan, jadi bukan panik dalam arti apa, maksudnya gue jadi jauh lebih hati-hati orangnya karena sekarang gue tahu gue punya anak, gue punya tanggung jawab besar, jadi gue juga jadi lebih menjaga diri sih. Menggunakan jasa Denny juga nggak sih nih? Enggak sama sekali, jadi lebih gue sama istri karena buat kita juga sekarang belum membutuhkan lah gitu. Belum tahu, tapi gue akan lebih banyak bolak-balik dan akan lebih banyak di sini. Derby punya anak jadi mengurangi jadwal nongkrong teman-teman. Enggak juga sih, karena satu gue aslinya memang nggak terlalu sering nongkrong karena gue sama istri suka banget di rumah, apalagi semenjak pandemi kemarin kita emang lebih banyak di rumah.
mungkin lifestyle juga jadi berubah ya semenjak pandemi gitu. Gue jadi lebih nyaman di rumah juga. Tapi setiap kali ada acara atau apa, gue bisa tetap keluar gitu, karena kita bisa gantian sama istri. Kalau merawat baby Milly ini seperti babysitter, lu mengurus berdua gitu. Iya. Cara lu membaginya seperti apa? Dan kita semuanya jalaninnya bareng-bareng. Dan mungkin kan full menyusui istri, kalau istri lagi mungkin mau istirahat, gue yang full handle, gue bisa bawa dia jalan-jalan, gue bisa kasih dia kalau dia mau sebenarnya kita udah mulai ngajarin minum. Berita selanjutnya, sempat sakit terkena virus, Kiwil tak ingin cari wanita lain lagi. Komedian Kiwil baru-baru ini dikabarkan sempat sakit akibat terkena virus. Kini kondisi lelaki 49 tahun itu diakui telah membaik, namun tetap harus melaksanakan perawatan jalan. Sampai saat ini, dirinya masih harus melakukan pemeriksaan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kiwil menuturkan jika saat ini dirinya masih harus banyak istirahat di tengah padatnya pekerjaan. Saat ditanya perihal penyakit apa yang diidapnya saat ini, istri Kiwil, Fenty Vigianti, ikut menjelaskannya. Fenty menyebut jika suaminya itu kerap kali merasakan sakit di bagian perut sebelah kanan. Oleh karena itu, dokter sempat menyarankan sang suami untuk melakukan USG. Kendati demikian, Kiwil tak menjelaskan secara detail apa yang diidapnya saat ini. Namun, ia tak memungkiri jika ada penyakit dalam yang dirasakannya. Merasakan sakit saat ini ternyata membuat sang komedian sadar dan mengaku tak lagi ingin mencari wanita lain. Saat ini dirinya hanya membutuhkan Fenty untuk berada di sisinya. Seperti diketahui, Kiwil sempat sakit karena terinfeksi virus. Komedian itu mengidap beberapa infeksi virus usai sempat diduga alami demam berdarah. Berikut wawancara dengan Kiwil dan istri. Yang dikasihnya vitamin, porsinya sekarang nih selain obatnya ada jamu juga, madu juga, yang lain-lainnya. Jadi harus terus disiplin gitu minum obatnya. Kalau enggak kayak ya terlambat makan pasti kumat nih lambungnya. Kalau misalnya tidur istirahatnya kurang, sakit di kepalanya gitu. Jadi masih harus terus dijaga, dipantau. Berarti makannya tuh harus ini ya, disiplin ya, sarapan terus. Barusan kenapa tadi gue izin sebentar, udah mulai naik pagi, harus tidur. Jadi harus tidur gitu, nggak bisa diganggu gugat. Tidur 10 atau 15 menit harus tidur. Yang penting dapat tidur istirahat. Berarti bagian kepala masih sakit? Ya, dari atas mata sampai ke sini nih, itu udah kayak tarik gitu, kayak jenggut gitu. Terus dokter bilang apa? Kalau apa ya, nggak ngerti juga lah. Pokoknya, tapi yang sekarang ini gue nggak mau mikirin yang lain, lebih condong ke obat aja. Minum obat, makan teratur, istirahat. Terapi. Berarti selama ini obat selalu dibawa ya? Bawa. Ada di bawah tapi di tas satu. Di mobil. Ada berapa jenis obat bang? Maksudnya minum berapa? Kemarin ada. Kemarin terakhir 3 jenis. Yang dikasihnya vitamin, selalu ya vitamin, anti nyeri sama obat lambung. Yang banyak bekerja sih anti lambungnya. Ini semenjak pasca sakit ngalamin turun berat badan atau gimana mas? Malah nambah karena makan sekarang kan, apalagi kalau dikasih obat lambung tuh ya. Iya. Gue dikasih obat lambung, makan tuh udah kayak tengah malam makan ya. Jam 2 pagi makan. Karena kalau udah ngomong, mah kayak udah gak enak nih. Sakitnya ya, perutnya panas. Dia harus makan, jam berapa aja harus makan. Makanan apa sih yang harus dipantang? Biasanya kan pedas-pedas nggak boleh. Apa? Pedas. Bebek, kemudian jeroan sekarang udah enggak. Bisa. Yang hijau. Yang sayuran hijau, kayak bayam, kemudian kangkung, sawi. Anak-anak gimana di Jakarta? Hari ini pertemuan kan sama ada beberapa teman, beberapa anak juga mau ketemuan hari ini. Karena kan sempatnya Kiwil kalau lagi di Jakarta ya harus seperti para anak. Bang Kiwil makannya apa? Sayur-sayuran nggak boleh, bebek nggak boleh, jadi tiap hari asup nasi ikan. telur ya, nasi telur ikan. Tapi kan Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara.
Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.